Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran yang beranggotakan Elsie Novitri, Mary Novianti, Nela Rodia Sa'dah, dan Siti Muslihatul Rofi'ah. Adapun pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari, dan curure yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pengertian kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Landasan pengembangan kurikulum. Ada yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis pengembangan kurikulum adalah hakikat realitas, ilmu pengetahuan sistem nilai, nilai kebaikan, keindahan, dan hakikat pikiran yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, adanya landasan sosial budaya agama. Realitas sosial budaya agama yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, adanya landasan ilmu pengetahuan dan seni. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalam perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maka, pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian adanya landasan kebutuhan masyarakat. Adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sebagian besar disebabkan oleh kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Yang terakhir, adanya landasan perkembangan masyarakat. Iptek mendukung perkembangan masyarakat, dan kebutuhan masyarakat akan membantu menetapkan perkembangan yang dilaksanakan. Perkembangan masyarakat akan menuntut tersedianya proses pendidikan yang sesuai. Kemudian, adanya komponen pengembangan kurikulum. Bertujuan untuk memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Materi atau pengalaman belajar. Hal yang merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan adalah memilih dan menyusun isi atau menyusun materi. Organisasi. Perbedaan antara belajar di sekolah dan belajar dalam kehidupan adalah dalam pengorganisasian secara formal di sekolah. Evaluasi. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar siswa, hasil proses maupun keefektifan kurikulum dan pembelajaran. Kemudian adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, adanya prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Yang kedua, adanya prinsip kontinuitas, yaitu
berarti berkesinambungan menghendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan berkesinambungan secara horizontal. Kemudian adanya prinsip fleksibilitas. Para pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Adapun tahap-tahap pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Kemudian tahap kedua, perencanaan kurikulum atau draft awal. Kemudian yang ketiga, pengembangan rencana operasional kurikulum. Tahap keempat, pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Tahap kelima, implementasi kurikulum. Tahap keenam, monitoring dan evaluasi kurikulum. Tahap ketujuh, perbaikan kesesuaian. Adapun fungsi dari kurikulum itu sendiri yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan pendidikan, yang kedua untuk mengatur dan membimbing kegiatan di sekolah, kemudian yang ketiga untuk berkesinambungan di antara setiap jenjang pendidikan, yang keempat untuk memberikan pedoman untuk para guru. Guru merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Yang keempat, bagi para pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan pedoman patokan atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. Yang keenam, dapat memberikan pencerahan dan perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Adapun peranan kurikulum, yang pertama yaitu peranan konservatif. Yaitu menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai saran untuk mentransimisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Kemudian adanya peran kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Yang ketiga, adanya peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Adapun model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adanya model administratif, yaitu garis komando merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal atau mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan atau top-down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan termasuk perubahan kurikulum. Yang kedua adanya model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model administratif dilihat dari sumber inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Model grassroots adalah bottom up atau bawah atas. Model ini cenderung berlaku dengan sistem pendidikan yang kurikulumnya bersifat desentralisasi atau memberikan peluang terjadinya desentralisasi. Ketiga, adanya model bottom-up. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model ini memiliki 5 bagian pembuatan keputusan, yaitu memutuskan arena pengembangan kurikulum, memilih dan melibatkan personalia pengembangan kurikulum, pengorganisasian dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang keempat yaitu model arah terbalik.
yaitu sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari yang biasa dilakukan. Kemudian adapun model Rogers, yaitu mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rancangan pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengalaman kelompok intensif yang terpilih. Kemudian adapun pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memiliki istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Kurikulum pada tahun 1952. Rencana pelajaran terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kemudian kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana Hamalik 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Kemudian yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian ada kurikulum periode 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objektif yang terkenal saat ini. Kemudian adapun kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kemudian adapun kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembangunan waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Kemudian adapun kurikulum 2004, KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kemudian adapun kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pelajaran 2006. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP, disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi, penggunaan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kemudian yang terakhir adanya kurikulum periode 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Sampai saat ini pun saya belum menerima wujud aslinya seperti apa, namun berdasarkan informasi beberapa hal yang baru pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun 2013-2014 pada sekolah-sekolah tertentu terbatas. Kurikulum 2013 diluncurkan resmi pada 15 Juli 2013. Itulah hasil dari diskusi kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.